Oke. Hello, welcome back to my channel, Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau masak gulai daging cincang. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat daging gulai cincang ya, dagingnya bukannya dicincang ya. Jadi daging gulai cincang itu sebenarnya gulai daging aja, dipotong kotak-kotak gitu loh. Cuman kalau di Padang bilangnya daging cincang gitu ya, atau cincang gitu. Nah, bahan-bahan utamanya nih yang pasti kita pakai daging sapi ya. Di sini daging sapinya gua pakai campur 2 potongan. Ada sandung lemur sama sengkel, jadi gue pakai 2. Kalau sandung lemur itu dia profilnya itu lebih berminyak nih, kayak gini ya, ada lemak-lemaknya. Kenapa gue campur sama sengkel? Supaya tidak terlalu berminyak ya. Karena kalau semuanya lu pakai sandung lemur boleh nggak? Silahkan, masak itu bebas. Cuman kalau gue nggak suka karena terlalu berminyak, jadi gue campur sama sedikit sengkel gitu, untuk imbangin. Nah, ada daging, terus di sini gue pakai cabai ya. Cabai merahnya pun gue pakai 2 macam, yang gede sama yang keriting. Kalau mau ditambahin cabai rawit, silahkan. Kalau lebih suka pedes ya, bebas kan, masak itu bebas ya. Ada tomat, terus di sini ada bawang merah, bawang putih. Ini kunyit ya, kunyit udah gue kupas. Kemiri udah digoreng ya, ada kemiri sudah digoreng. Ada jahe juga ya. Lalu di sini gue juga ada ini ya, apa namanya? Ini ketumbar sama jinten ya, tadi gue campur dikit ketumbar sama jinten. Lalu di sini ada rempah-rempah ya. Rempah-rempahnya juga cukup banyak nih, kayak bikin apa namanya? Kayak bikin rendang Padang ya. Rendang Padang, Bang. Jadi cuman kan kalau rendang Padang itu kan rempah-rempahnya kita halusin, inget nggak? Notit dulu ya kalau ada yang pernah nonton video rendang Padang gua. Nah, di video rendang itu bumbu rempahnya itu gua giling. Nah, kalau untuk gulai cincang ini bumbu rempahnya jangan digiling ya. Cuman kita masukin aja gitu. Ada kayu manis ya. Ada kayu manis di sini, ada biji pala. Tuh. Nah, ya. Biji pala nih. Nah, terus di sini ada yang bentuknya kayak bintang nih, kayak piau ninja nih kan. Nah, ini namanya bunga pekak ya, ada bunga pekak. Nah, terus kalau bapak-bapak nih suka rokok kretek yang pakai tembakau. Nih, Cengkeh, Bang. Cengkeh ya. Nah, ini cengkeh. Nah, terus di sini ada yang kecil-kecil banget nih. Nah, di sini ada yang kecil-kecil banget nih. Nah, ya. Apa tuh, Bang? Nah, ini kalau nggak salah namanya ini apa? Adas manis ya. Kayak gabah ya. Kecil-kecil. Nah, ini adas manis nih ya. Tuh, ya, adas manis nih kecil-kecil. Nah, lalu ini ada juga nih namanya kapulaga ya. Tuh, kapulaga. Nanti sebelum pakai kita pecahin dulu gini. Tuh, kita giniin dulu ya. Tuh, kita pecah-pecahin gitu. Tuh, ada isinya nih. Nah, tuh, wangi. Wangi. Nah, ini kapulaganya, ini kapulaga Jawa ya. Kalau kadang orang juga suka pakai kapulaga yang warnanya hijau. Sebutannya tuh kapulaga India. Bentuknya agak berbeda, tapi profil wanginya rasanya sama gitu loh, mirip. Jadi kalau nggak punya kapulaga India ya pakai kapulaga ini yang biasa, nggak apa-apa, sama aja gitu loh. Beda-beda tipis lah ya. Oke, ini rempah-rempahnya udah ya. Terus di sini nanti kita pakai asam kandis juga ya nih ya. Asam kandis ya. Tuh, gua nggak pakai banyak-banyak karena asam kandis ini rasanya cukup tajam ya. Asamnya walaupun kelihatannya kecil, nanti begitu kita rebus sama dagingnya ini jadi ngembang. Diganti asam Jawa bisa? Bisa. Cuman dia ngaruh ke warna ya. Kalau asam Jawa jadi lebih gelap warnanya nanti. Gua pakai asam kandis. Di sini gue pakai gula Jawa. Nanti gue nggak pakai semua, paling gue pakai 2/3-nya segini. Lalu ada ini ya, apa namanya,
biasa ya, aromatik ya. Daun jeruk, lengkuas, serai. Oke. Kita langsung bikin bumbunya aja ya. Oh, sama sebelumnya lupa. Ada santan ya. Di sini gue pakai santan instan. Kalau mau pakai santan peres sendiri lebih bagus ya. Cuman kan agak repot ya kalau peres sendiri ya, gue jadi pakai santan instan aja. Nah, ini tak kalah pentingnya nih. Ini namanya krisik atau gongseng kelapa atau kelapa sangrai, apapun namanya. Ini adalah kelapa ya, kelapa tua yang diparut lalu disangrai sampai kering, lalu dikasih minyak dan digiling. Nah, jadinya seperti ini. Ada yang jual, gue beli yang kalengan ya. Ada yang bentuk kalengan begini, ada juga yang sasetan. Beli di mana, Bang? Di pasar ada, di pasar nggak ada, online pun banyak sekarang ya. Di online banyak. Lu cari aja di online namanya gongseng kelapa atau kelapa sangrai gitu. Itu banyak ya, banyak banget yang jual. Nah, ini nanti kita masukkan terakhir gitu, biar gulainya lebih gurih lagi. Itu yang instan berarti ya? Yang ready to use lah, ya, siap pakai. Sangrai kelapa siap pakai. Kalau mau bikin sendiri boleh, cuman ribet. Kalau gue bikin sendiri nanti acara masak gue nggak kelarnya 2 hari. Langkah pertama langsung aja kita giling bumbunya dulu ya. Nah, sebenarnya sih intinya ini adalah bumbu merah, bumbu kuning, dan bumbu putih semua digiling gitu loh. Intinya begitu. Makanya di sini gue ada kunyit ya, ada jahe. Nah, ada waktu gue bikin rendang dulu tuh, ada yang komen gitu kan, Bang, rendang Padang tuh nggak boleh pakai kunyit harusnya. Nah, menurut gue gini loh, betul. Kayak mungkin kalau kayak resep nenek gue juga dulu bikin rendang nggak pakai kunyit ya. Tapi kan ini kan bukan resep nenek gue, ini resep gue loh. Suka-suka gue dong, gue mau pakai apa, gue mau pakai kunyit. Ya, karena menurut gue kunyit itu bagus untuk menghilangkan bau amis daging. Nah, gitu makanya gue pakein. Kalau lu merasa resep lu nggak otentik, Bang, pakai kunyit lah, pakai apa? Gue bikin nggak pakai, ya udah nggak apa-apa. Suka-suka lu aja gitu kan, masakan bebas. Gitu loh ya kan. Kurang kenceng nih. Jebret. Oke. Ya, bawang putih udah masuk. Ngelawan nih satu nih. Nah, cabenya gue potong dulu ya. Kalau cabai gini harus dipotong-potong dulu nih. Soalnya kalau nggak dipotong, ntar blendernya cepet rusak ya. Cepet nggak tajam gitu. Ntar yang disalahin? Yang disalahin gue kan. Katanya nonton acara Bang Ray, barang di rumah rusak semua katanya gitu. Nah ya, cabenya udah, tomat. Gue pakai tomat dikit ya untuk ngimbangin rasa pedesnya supaya nggak terlalu tajam. Nah ini sekarang gue tambahin ini ya, ini ketumbar sama jinten bubuk ya tadi ya. Udah gue campur karena agak ribet kalau satu-satu gue taruh. Nah secukupnya aja ya, 1 sendok makan lah kurang lebih lah. Nah gue tambahin air ya. Minyak, tadi gue tuang minyak ya ke dalam pancinya ya, udah panas. Ini bumbu yang tadi udah kita giling, langsung aja. Kok nggak ada penggorengan teflon gitu, Bang? Takut nggak muat tempatnya. Oh, oke. Karena ini nanti agak berkuah ya. Takutnya nggak muat, takutnya tumpah-tumpah. Nah ini sambil kita nunggu bumbunya kering, langsung aja nih kita masukin apa namanya aromatiknya ya, serainya nih, jebret, jebret, lengkuas, jebret, aduh ya, tuh lihat udah kebelah kan. Nah bawang jeruk masukin, nah rempah-rempah ya, kayu manis, kapulaga, bunga pekak, cengkeh, adas manis, masuk semua. Biji palanya ya, biji palanya gua jebret dulu ya.
Bret, tuh ya udah retak ya. Tuh. Oh, mesti dipecahin dulu ya? Biar aromanya lebih keluar. Kalau lu punya saringan bumbu tuh yang dari kain ya, boleh tuh bumbu-bumbunya dipecahin di dalam saringan yang kain itu tuh, terus diikat, baru dimasukin. Oh. Jadi bumbunya, rempahnya itu nanti kalau udah matang tinggal diangkat gitu. Cuman kan gua nggak punya ya, dan gue yakin pasti yang nonton di rumah juga banyak kan nggak punya. Jadi nggak usah. Iya. Ya. Ini udah masuk. Nah, asam kandis masuk ya. Asam kandis masuk. Gula Jawa ya. Ya, mau. Ini kita tunggu dulu sampai kering ya, oke? Ini udah kering ya, lo lihat tuh kan udah kering banget kan, tuh ya. Bumbunya udah kering, langsung kita masukin santan. Nah. Jadi santannya itu gue masukin dulu ya. Memang ini sedikit aneh kan, orang bilang kok santannya duluan nanti bukannya pecah gitu kan. Memang kita mau bikin gulai ini, memang kita mau santannya pecah. Maksudnya dalam arti pecah bukannya gimana ya, maksudnya kita pengen minyaknya itu naik gitu loh. Oh. Jadi kalau makan gulai itu, bikin gulai yang enak itu kan minyaknya naik ya. Jadi waktu gulainya diaduk tuh minyak di atasnya, aduh gitu kan, bikin lapar liatnya kan. Itu yang bagus gitu loh. Makanya santannya kita masukin dulu. Nah ini akan santannya ini akan gua masak dulu ya, sampai dia agak pecah. Sampai dia minyaknya naik agak pecah, baru nanti gua tambahin air sama dagingnya masuk gitu. Jadi ini kita masak dulu ya, mungkin sekitar 5-10 menit, oke? Wangi. Nah ya, ini santannya udah pecah tuh, lo lihat merah-merah di pinggirnya tuh. Nah ini udah pecah ya, sudah mulai agak pecah. Gua langsung tambahin air ya. Tambahin air supaya apa, Bang? Nah nanti dagingnya kan mau direbus. Oh, oke. Ini kita didihin dulu ya. Kalau airnya udah mendidih, baru dagingnya kita masukin. Soalnya kalau enggak nanti kuahnya jadi agak butek ya. Kita tunggu mendidih dulu, baru daging sapinya kita masukin. Nah ini udah mendidih ya. Tuh asapnya udah keluar kan, udah mendidih nih ya. Ini udah mendidih, baru dagingnya gue masukin nih ya. Daging sapinya gue potong kotak-kotak begini nih ya. Tuh ya. Ini kurang lebih tergantung dagingnya juga sih, tapi kalau gue biasa masak gue kasih waktu 2 jam ya minimal ya, supaya dia empuk. Tuh kan udah beledep-beledep. Nah ini dagingnya udah masuk. Nah kalau udah mendidih begini, boleh kita seasoning sedikit, nggak usah banyak ya. Nanti kita sebelum matang nanti akan kita bumbui lagi, kita cobai kurang apa. Nah tapi untuk sementara sekarang yang pasti gua pakai tuh sekarang ini apa namanya bubuk kaldu sapi ya. Ini bubuk kaldu sapi. Ya bubuk kaldu sapi gua pakai dikit ya. Hati-hati ketuker sama bubuk ketumbar ya, mirip. Sama-sama coklat bubuk gitu kan. Tadi hampir Sarangga ambil. Ntar ketumbarnya kedobel lagi ternyata apa. Nah ini kita udah masukin ya, lalu selain itu juga kita boleh tambahin gula lagi ya. Tadi kan udah pakai gula Jawa kan, benar, tapi biasanya kurang manis. Buat syarat aja gue tambahin gula pasir dikit sama lada putih ya, sama lada putih. Nah lada putih. Nanti ini akan kita seasoning lagi ya sebelum jadi itu, nanti kita tetap akan cobain lagi, jadi jangan khawatir. Nah ini kita akan rebus kurang lebih
selama 2 jam dengan api kecil sampai dagingnya empuk. Oke, kita tinggal ya. 2,000 years later. Nah ini udah gua godok sejam setengah ya kurang lebih ya. Tadi airnya sudah nyurut ya, terus gua tambahin air lagi. Jadi ini gua tambahin air lagi. Lu lihat tuh kan merah-merah di atasnya kan? Tuh, aduh, lama banget ini, bikin lapar ya. Aduh, tuh lihat, ini kan ada lemak-lemaknya kan? Karena gua pakai daging ada sandung lamurnya. Iya. Gua campur sandung lamur, makanya. Sandung ada lamur tuh minyak-minyaknya. sama gemuk sama gak? Sama apa? Daging gemuk gitu, yang putih-putih itu. Daging gemuk. Gemuk bilangnya. Wah kurang tahu ya, tapi yang pasti sandung lamur itu dia berminyak. Bahasa Inggrisnya brisket ya, daging brisket gitu. Nah, cuman kalau pakai daging sandung lamur hati-hati, takut jatuh, takut kesandung. Oh, kayak sinetron. Sinetron kan. Nah, udah sejam setengah nih belum jadi nih. Gue mau tambahin dulu krisiknya. Jadi krisik itu kita taruh kalau sudah mau matang ya. Nah ya, agak keras nih. Agak keras tapi bisa nggak apa-apa. Nah ini. Nah kita masukin ya, tuh kayak gini ya. Krisik tuh yang gongseng kelapa kan, Bang? Krisik, oseng kelapa sama aja sih. Cuman beda bahasa aja ya. Ada orang yang bilang krisik, ada yang bilang oseng kelapa. Dia dimasukinnya seberapa nih, Bang? Nah, kalau untuk ini gue pakai kurang lebih kalau ditakerin pakai sendok makan mungkin sekitar 2 sendok makan ya, cukup. Nggak usah terlalu banyak dia ya. Karena dia itu rasanya gurih ya, gurih banget. Jadi nggak usah terlalu banyak, paling untuk resep segini nih. Ini dagingnya kalau nggak salah gue pakai setengah kilo ya, 5 atau 6 on lah, setengah kiloan. Nah untuk daging segini paling oseng kelapanya paling 2 sendok makan cukup ya, 1,5 sendok makan nah bahkan nggak usah terlalu banyak. Tapi sangat ngaruh ke rasanya, gitu. Oke, nah ini masih belum terlalu empuk nih, udah empuk tapi masih bisa dibikin lebih empuk lagi. Oh ya, jadi akan gue godok lagi ya, kurang lebih setengah jam lagi ya kita tinggal. Oke, ini udah kita rebus 2 jam lah udah ya, malah 2 jaman nih. Tuh lihat tuh ya. Aduh, kuahnya tuh lihat tuh, warna gulainya ya. Ya ampun, gila ini. Aduh, lihat tuh. Lihat kan. Masya Allah, nih enak banget ini ya. Tuh. Kental ya. Nah, ini gua matiin. Sorry, sebelumnya kita cobain dulu ya. Kurang asin apa kurang apa gitu loh. Nah ini sih udah pasti enak nih, cuman takutnya kurang asin ya kan. Cobain dulu dikit. Bener, kurang asin dikit ya. Nah, tadi kan gue udah tambahin itu ya, beef powder ya. Jadi gue tambahin garam sekarang nih. Saya tambahin garam. Nah, manisnya sih udah cukup. Pedes ladanya juga udah cukup ya. Tadi kan udah pakai lada. Cuma garam aja, garam doang yang belum. Nah, ya udah. Nah, udah tambahin garam. Gua cobain lagi ya. Dah, lama, enak ya. Sip. Mantep. Ini langsung kita plating ya. Oh ya, kalau lihat ya, tuh, tuh, kan? Nah ya, ini ada yang lemak ya, yang lemak sengaja. Nih ya, namanya kan daging gulai cincang ya. Gulai cincang itu harus agak sedikit berlemak ya. Kalau nggak ada lemaknya itu nggak afdol gitu loh ya. Kalau dia nggak ada lemaknya nggak afdol gitu. Kalau terlalu bersih jelek nih, nggak afdol gitu kan. Jadi gulai cincang itu harus sedikit berlemak dagingnya gitu loh. Kadang suka ada yang nanya gue gitu ya temen-temen ya, Bang, kalau mau biar empuk pakai daging, gue masak gulai pakai daging khas dalam khas luar boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, cuman ngapain gitu kan? Iya. Khas dalam sama khas luar kan harganya mahal ya. Itu kan biasanya peruntukannya tuh untuk
makanan western atau makanan Chinese biasanya ya. Kalau pakai khas luar, khas dalam tuh biasa untuk Chinese food, bikin lada hitam, bikin steak tuh, orang bule bikin steak gitu kan. Nah, kalau bikin gulai-gulai begini ya pakai daging-daging yang kayak sandung lemur, daging sengkel, daging-daging apa potongan yang nggak terlalu mahal, oke kok gitu loh. Cuman biar empuknya ya harus dimasak yang lama ya kan. Ini gue bersihin dulu ya. Atau ada yang nanya, Bang, kalau gue pakai presto boleh nggak bikin gulai cincang pakai presto, boleh nggak? Boleh. Pakai presto paling nih 40 menit setengah jam empuk nih. Cuman rasa gurih dagingnya nggak dapet. Nggak nyerep. Di kuahnya nggak nyerep. Rasa apa ya? Rasa gurih di kuahnya tuh nggak dapet gitu loh. Empuk sih empuk, cuman rasanya nggak akan seenak lu masak pakai kompor api kecil dimasak 2 jam, akan berbeda. Ini gue kasih garnish sedikit ya, supaya cakep, oke? Gitu loh ya. Pokoknya gue ngajarin kasih tahu yang bener ya. Kalau lu mau pakai daging mau pakai masak mau pakai presto silakan. Masak mah bebas ya kan. Cuman kalau rasanya tidak seenak masakan gua, ya jangan salahin saya gitu kan. Oke, nah ini gulai cincang ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe ke channel gua. Semoga resep yang gua share hari ini bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.